Meski kasus Panda sama Erika ini cuma 0,001%. Jadi bagi Ina, hamil itu menurut dia tuh sebuah hukuman. Hukuman apa? Hukuman supaya dia tuh dan dia nggak cuma ngegugurin satu kali, tapi dia ngegugurin kandungannya tuh sebanyak 4 kali. Keliling komplek nggak pakai busana. Gila ya. Nggak tahu gila apa enggak. Kalau menurutmu kayak gitu gimana? Gila nggak? Menurut kalian gila nggak? Orang waras mana yang pelan. Masuk akal, kata masuk akal. Pelan-pelan berubah menjadi di dalam mobil udah tanpa busana. Bapak aku sama mama aku tuh mau sumpah pocong. Kepala aku tuh dipukul pakai heel. Halo teman-teman, selamat datang di Life Story. Di sini tempat cerita-cerita nyata bukan buat menghakimi, tapi untuk memahami. So listener, sekarang kan lagi rame banget nih seorang public figure, Erika Karina sama Panda. Nah, kasus kayak gitu itu nggak cuma terjadi di tempat mereka, booming juga karena headline dan jadi trending sosmed aja. Karena mereka seorang public figure, jadi wajar. Nah, sebenarnya cerita kayak gini, kasus seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Cuma bedanya kasus ini nggak ke-expose aja. So guys, jadi hari ini aku mau membawakan cerita serupa. Bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, let's go! Disclaimer dulu guys, cerita ini bukan untuk menjadi kebanggaan ataupun jadi panutan. Tapi cerita ini untuk kalian perempuan di luar sana supaya lebih menjaga diri kalian, dan buat laki-laki supaya kalian bisa lebih mengontrol atas diri kalian supaya bisa menjaga kehormatan orang-orang lain. Nah, hari ini aku mau bawain cerita, kita sebut saja namanya Ina. Aku dapat cerita ini dari seseorang narasumber yang dulunya tetangga Ina. Ina itu dikenal sebagai wanita yang friendly, ramah, supel, dia berteman sama siapa aja. Tapi di balik keramahan dan kesupelannya dia tuh punya sisi kegelapan. Kalian tahu apa? Dia terkenal di antara circle-nya, di lingkungannya dia tuh memiliki sifat yang kalau misalkan dia punya pacar nih, ya kan? Dia nggak cuma berhubungan sama pacarnya doang, tapi dia berhubungan dengan laki-laki yang lain. Tidak berhubungan yang biasa, tapi bisa kita bilang HS. Dan dia sudah dikenal sebagai wanita yang hyper. Dan gosip itu sudah menjadi rahasia umum, udah basi banget dan semua orang tuh pasti tahu sih. Sampai ada di satu momen Ina punya cowok nih, kita sebut saja namanya Iko. Nah, Ina sama Iko ini berhubungan udah lumayan lama, jadi nggak cuma yang sebentar doang. Di suatu ketika, karena cara berpacaran mereka sudah nggak sehat, terus ditambah lagi punya karakter yang hyper, jadi Ina hamil. Dan kabar kehamilan itu bikin situasi itu jadi rumit di keluarganya Ina, di circle mereka, di keluarga Iko juga. Dan mau nggak mau nih ya, logikanya kalau misalkan udah hamil harus apa? Pasti harus nikah dong. Nah, tapi nggak semudah itu. Nikah tuh nggak, di prosesnya tuh nggak semudah kamu ngebalikin telapak tangan. Kenapa? Karena waktu Ina jujur ke orang tuanya kalau misalkan dia hamil, ya pasti dong dimana-mana orang tua kalau misalkan anaknya hamil pasti ambil tindakan. Dan keluarga Ina pergi ke keluarga Iko. Tapi di sana ternyata keluarga Iko sudah tahu kondisi yang terjadi. Jadi keluarga Iko sudah tahu kalau misalkan Ina hamil. Gak cuman itu, kenapa? Si Iko itu udah speak up duluan ke orang tuanya. Dia kalau ngomong, "Mah, Ina, pacar aku hamil." Tapi dia gak cuma cerita itu doang. Dia ngomong gimana Ina, terus sifatnya Ina, terus pergaulannya Ina tuh kayak gimana. Jadi dia bener-bener jujur, si Iko tuh bener-bener jujur ke orang tuanya kalau misalkan Ina itu ya kalau mau dibilang kita sebut saja wanita gak baik. Intinya dia ngomong ke orang tuanya kalau si Ina ini bukan wanita yang baik gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya kayak gimana orang sifat yang hyper kan? Iya kan dari awal wajar aja lah. Bisa aja Iko bilang itu bukan dari aku. Nah, Kan dia suka sama nah cowok-cowok lain, satu pemikiran kita. ya kan?
Singkat cerita, si keluarga Ina akhirnya udah bicara nih sama keluarga Iko. Dan kalian tahu keluarga Iko menolak mentah-mentah. Kalian bayangin, kalian jadi orang tuanya Ina, mau taruh di mana nih? Muka kalian ini mau ditaruh di mana? Keluarga Ina cuma bisa diam. Ya udah, pulang. Mereka pulang. Mereka juga nggak bisa maksa. Di satu sisi mereka juga tahu sifat anaknya kayak gimana, ya kan? Jadi mau nggak mau keluarganya harus terima, dan keluarganya nggak bisa berbuat apa-apa selain menerima kehamilannya Ina. Tapi bagi Ina itu bukan jadi pilihan yang terbaik. Terus dia juga nggak mau cuman kayak ngeratapi nasibnya dia, dan dia tuh coba ngelawan, ya mau gimana. Sedangkan dia punya sifat yang hebat. Terus katanya nih ya, si Ina ini itu ketika dia hamil, gak ada laki-laki yang mau sama dia. Jangankan mau HS sama dia, dekat aja udah pada gak ada yang mau. Karena memang sefamiliar itu sifatnya dia. Dan karena dia lagi hamil, dia frustasi dong. Dia gak bisa melepas hasratnya dia. Jadi dia niat untuk menggugurkan. Dan dia nggak cuma ngegugurin 1 kali, tapi dia ngegugurin kandungannya tuh sebanyak 4 kali. Kalian bayangin, katanya nih ya, ngegugurin tuh kan sakit banget. Kalian bayangin 4 kali dia ngegugurin. Tapi semua usaha untuk ngegugurin anaknya tuh gagal semua, listener. Gagal. 4 kali dia ngegugurin itu gagal semua. Dan di situ ya kalian pernah dengar kan, kayak Tuhan tuh bekerja gitu loh. Jadi kalau bukan izin Tuhan, ya gak akan bisa, hilang lah. Jadi bagi Ina, hamil itu menurut dia itu sebuah hukuman. Hukuman apa? Hukuman supaya dia tuh gak HS. Kayak waktu aku dengar cerita alasannya kenapa dia ngegugurin itu kayak nggak masuk di akal, ya gak sih? Waktu berjalan, time berjalan, sampailah di mana Ina melahirkan. Tapi tidak seperti bayi lain-lainnya, bayi Ina terlahir dengan bayi yang spesial. Kita sebut saja spesial, oke? Biar nggak menyinggung siapa-siapa. Kita sebut saja bayi itu bayi spesial. Ya mau kayak gimana nggak jadi bayi spesial? Orang udah digugurin 4 kali, ya ngotak lah kalau misalkan nggak terjadi apa-apa. Dimana-mana orang hamil tuh, aduh jangan banget ya, aduh hati-hati banget ya, kayak kesandung aja kayak udah takut banget, apalagi gini 4 kali nggak masuk. Nah, sebagai ibu yang nggak siap mental, nggak siap semuanya, terus tiba-tiba melahirkan anak, yang kalian harapkan apa? Dia jadi ibu yang baik, jadi ibu yang gue bisa nih ngurus anak gue. Ya enggak, Ina terkena baby blues. Nah, jadi guys, baby blues itu aku baca di sini adalah kondisi perubahan suasana hati, perasaan sedih, cemas, dan mudah marah yang dialami ibu setelah melahirkan. Biasanya terjadi karena perubahan hormon, kelelahan, dan tekanan mental. Dan untuk Ina, semua itu bercampur dengan rasa malu. Aku tuh sebenarnya ya kenapa sih kamu nggak terima aja? Yang aku nangkep di sebagian cerita ini kayak, ya kenapa sih dia nggak jadi ibu yang baik aja gitu loh? Yang kenapa dia nggak harus yang kayak, ya udah oke, gue berubah karena gue udah dikasih pelajaran nih, ya kan? Tapi kenapa dia malah dor kelakuannya malah nggak masuk di akal semua. Jadi Lisa setelah melahirkan, kemudian dia sudah melewati masa nifas, Ina kembali menjadi Ina yang dulu. Ina yang dulu itu yang ya bergaul lah sama teman-temannya, sama circle-nya gitu. Dan masih begitu? Masih. Jadi setelah masa nifas selesai kan, jadi kayak ya udah nih, aku udah bisa HS mungkin gitu kali ya pikirannya. Jadi kayak ya udah aku cari mangsa, ya nggak? Kok gila ya? Ya kalau aku sih nangkepnya kayak gitu, karena yang diceritain tetangganya itu, tetangga si Ina itu katanya ya setelah masa nifas dia jadi jalan gitu loh, sering jalan dari pagi ke malam, terus nggak pulang juga, bahkan nggak pulang gitu kan. Jadi ya memang dia kembali menjadi Ina yang dulu. Untung aja orang tuanya mau ngurus anaknya, nggak protes. Tapi heran juga ya, kenapa orang tuanya tuh nggak ngambil tindakan yang keras gitu loh.
Tapi sayangnya gosip itu tuh udah ngakar banget, udah mengakar dan udah kemana-mana gitu. So Lisa, karena gosip itu udah tersebar dengan luas, jadi yang dekat, yang mau sama dia itu nggak ada. Cuman orang-orang yang baru di luar circle mereka yang mau sama dia, karena ya dia rayu dengan kata-kata manis dan ya cewek lah. Nah, tapi ada di mana dia bertemu dengan seseorang pria. Pria ini nggak punya fisik yang sempurna. Dia itu pincang, katanya pincang. Pincang. Terus kenapa emang gue pincang? Terus dia sama si pincang? Iya. Iya. Gak boleh begitu. Fokus. Kita kembali ke laptop. So, jadi kita sebut pincang ini siapa ya? Kita sebut saja itu pincang, oke? Ini nggak peduli mau dia pincang, jangan-jangan kayak gitu ya, mau apa kayak dia nggak peduli nih, jangan-jangan. Jadi walaupun dia pincang nih ya, Ina itu ngerasa dia udah seneng banget karena udah ada yang mau sama dia. Untuk apa? Lagi-lagi untuk melampiaskan hasratnya yang birahinya yang nggak kekontrol. Dan ya kata tetangga itu hubungan mereka itu ya lumayan berjalan cukup lama. Tapi walaupun kayak gitu, hubungan yang sederhana seperti itu ngebikin si Ina tuh tenang katanya. Jadi Ina tuh lebih calm. Tapi ketenangan itu gak berlangsung lama. Kenapa? Karena laki-laki ini ada pekerjaan yang memaksa dia untuk keluar kota. Dan seperti yang kalian bisa bayangkan, Ina menjadi kesepian lagi dan dia hampa lagi. Dan yang pasti dia gak bisa mencurahkan hasrat birahinya lagi. Dan disitulah mulai nih kelihatan si Ina ini gelagatnya agak aneh. Katanya tuh udah kayak mulai ngelamun sendiri, terus ada dia ketawa sendiri. Pokoknya ada memang gelagat-gelagat gak seperti orang biasanya lah. Sampai nih ya, di suatu hari orang-orang komplek, tetangga-tetangga rumahnya dia nih dibikin heboh loh. Kenapa? Ada yang bisa tebak? Dia katanya keliling komplek gak pakai busana. Gila ya. Gak tahu gila apa enggak. Kalau menurutmu kayak gitu gimana? Gila nggak? Gila. Menurut kalian gila nggak? Orang waras mana yang pelan. Masuk akal, kata masuk akal. Nih tetangga-tetangganya dia nih, orang-orang di sekitarnya nih udah teriak-teriakin dia, pokoknya udah kayak ngapain kamu di sini ya? Ternyata itu kayak masuk kanan keluar kiri gitu, jadi nggak mempan, ngomongnya tuh nggak mempan, sampai akhirnya ya keluarganya yang turun tangan seret dia pulang ke rumah. Dan ya kalian kalaupun jadi keluarga Ina, kalian pasti malu dong. Ya malu, pasti malu. Dan cerita itu udah jadi kayak angin terbang gitu. Dari ujung ke ujung tuh udah tahu. Ya, dan semua orang, hampir semua orang itu membicarakan Ina dan dia jadi topik center nih. Dan keluarga Ina pun merasa terdesak. Mereka ya udah nih, kenapa nih anak gue ini kenapa nih gitu kan. Alhasil orang tuanya, keluarganya Ina tuh ngebawa Ina ke rumah sakit jiwa karena kan udah ada tanda-tanda. Tapi di sana hasil itu malah justru menunjukkan kalau misalkan Ina itu baik-baik aja. Gimana coba? Jadi menurut kamu nih ya, si Ina ini telanjang tanpa busana itu kenapa? Terus soalnya waktu dibawa ke rumah sakit, dia tuh dinyatakan dia gak sakit jiwa. Setelah beberapa hari dia kehilangan si pincang, alhasil pincang pulang lagi dan mereka menjalin hubungan lagi. Mereka HS lagi, mereka mesra-mesraan lagi. Dan katanya setelah ketemu si pincang nih ya, jadi tetangga-tetangga nih tahu kan si dia nih habis dari ketemu si pincang. Dia nih terlihat happy, dia terlihat normal, dan dia tuh kembali lagi Ina yang dulu, yang ramah, supel, katanya kayak gitu. Jadi dia kayak mungkin ya, hasrat gue udah lepas nih, jadi kayak ya udah aku normal gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu pikiran dia. Ya jadi mungkin ya orang-orang berspekulasi kalau misalkan ya mungkin Ina udah sembuh, hore Ina sembuh gitu kan. Tapi ternyata enggak guys. Kenapa? Karena
pincang itu keluar kota lagi. Hal yang kejadian kemarin tuh terulang lagi untuk kedua kalinya. Dia nggak pakai busana keliling komplek gitu kan. Terus katanya nih ya parahnya, jadi ada om-om nih di depan rumahnya lagi nyapu atau lagi apa gitu, lagi cuci mobil, cuci motor, tuh dipeluk sama dia, disamperin nih dengan tanpa busananya dia kalau dia kambuh. Dan ya nggak mungkin, lagi-lagi nggak mungkin keluarganya ngebiarin dia. Inisiatif lagi keluarganya, berusaha lagi nih, ini anak gue ini kenapa kok bisa malu-maluin semalu-maluin ini gitu loh. Dan yaps, lagi-lagi dokter menyatakan bahwa dia tidak gila, dia tidak ada sakit mental, ya pokoknya dia normal. So, listener, menurut kalian dia gila atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Balik ke topik awal, jadi meski kasus Panda sama Erika ini cuma 0,001% di permukaan yang kelihatan, yang kalian tahu karena mungkin dia seorang public figure, jadi sangat menggemparkan. Tapi kisah seperti ini seperti yang awalnya aku bilang, memang udah banyak banget terjadi. Dan katanya nih ya, data nyata tingginya kasus kehamilan di luar nikah di Indonesia menurut Guttmacher Institute, 40% dari sekian 4,8 juta kehamilan per tahun adalah kehamilan yang tidak diinginkan, garis bawahi, dan setengahnya berakhir aborsi. Yang kedua, lebih dari 50.000 anak melahirkan di luar nikah setiap tahun menurut BKKBN. Dan ketiga, ada sebuah riset yang mencatat 15,5% perempuan yang tidak menikah sudah hamil dengan hamil yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada juga nih, 44% dari semua kehamilan di seluruh dunia dari 2010, risetnya dari tahun 2010 sampai 2014 adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi bayangin, dari semua kehamilan di dunia dari 2010 sampai 2014 itu 44% hamil di luar nikah. Dan listener, dari cerita ini aku coba mau ngingetin nih ke kalian, kalau kita sebagai perempuan itu penting banget untuk apa? Untuk ngejaga diri. Terus kita harus tahu nih, kita pilih, kita bergaul, mau bergaul dengan teman-teman seperti apa, circle yang seperti apa. Dan jangan sampai kalian itu malah masuk ke circle yang ngebuat kalian itu jadi gak baik. Jadi pokoknya lingkaran setan lah. Jangan sampai kalian masuk ke circle yang kayak gitu. Dan kalau bisa nih ya, kalau emang kamu kayak si Ina, kamu harusnya tahu kamu harusnya tahu bagaimana nge-safety-in diri kamu. Sekarang tuh udah banyak banget informasi yang ada di sosial media, di platform manapun juga. Itu banyak banget yang ngebahas kalau misalkan safety, gimana cara kita nge-safety-in diri kita gitu loh. Gak cuman buat perempuan tapi buat laki-laki juga ada. Terus ya, kalau misalkan udah kena kasus kayak gini, kita tuh juga gak bisa serta-merta menyalahkan pihak perempuan atau pihak laki-laki yang kita salahkan. Dua-duanya, kedua belah pihak itu salah. Beda cerita nih kalau kasusnya atau itu beda lagi ya, itu nggak bisa disamain. Kalau ini, kalau misalkan ceritanya kalian pacaran atau apa, itu nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Oke? Intinya lah ya, intinya jaga hati, jaga diri. Aku ulangin lagi, dan jangan biarkan karena kita menyepelekan hal-hal kecil seperti itu, kita ngerusak masa depan kita, ngerusak jalan cerita kita yang mau kita bikin bagus mungkin. Dan tidak dinormalisasikan untuk hamil di luar nikah, kecuali kamu penganut tidak percaya pernikahan. Tapi kalaupun misalkan kamu nggak percaya pernikahan, kamu juga harus tahu nih resikonya seperti apa, konsekuensinya juga gimana, terus tanggung jawab sama diri sendiri juga itu harus, kalau misalkan kalian ngambil jalur seperti itu. Oke listener, mungkin ini aja cerita yang bisa aku bawain hari ini. Buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Ingat, di balik gosip dan stigma yang beredar, itu balik lagi ke diri kamu, karena kamu yang ngejalanin, kamu yang ngerasain semuanya. Gak usah mendengarkan dan berspekulasi terhadap masalah atau siapapun lah dengan orang lain. Oke, sampai di sini aja listener, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.